Nonton RCTI ya di aplikasi RCTI Plus. RCTI Plus. Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin menggelar 2 sidang kasus perceraian 2 bahtera pesohor sekaligus, yakni sidang kasus perceraian pasangan pesinetron Ririn Dwi Ariyanti dan musisi Aldi Bragi, serta sidang cerai Jonathan Frizzy dan Dena Devanka. Pada sidang kasus dengan penggugat Aldi Bragi terhadap sang istri Ririn Dwi Ariyanti, terkuak fakta jika selaku penggugat, Aldi dituntut wajib memberikan nafkah idah untuk Ririn. Tapi berapa besaran nafkah idah dari Aldi yang wajib ditunaikan? Pihak kuasa hukum Ririn hanya menjawab diplomatis. Hari ini kita agendanya itu kesimpulan. Ya, agenda kesimpulan ini sudah terjadwalkan di 2 Desember. Namun saya dan Mbak Riri selaku tim kuasa hukumnya Ririn, kita belum bisa memenuhi untuk menyampaikan kesimpulan. Kenapa? Karena sampai hari ini pemohon yaitu Aldi itu belum juga memberikan tanggapan ataupun kepastian mengenai nafkah iddah dan mut'ah. Nah, jadi begini, ini semacam edukasi juga buat kita dan juga kepada siapapun. Kalau ada suami ingin menceraikan istri, itu ada kewajiban iddah dan mut'ah. Itu harus disampaikan kepada istrinya. Walaupun di sini Ririn tidak meminta. Namun ini perintah undang-undang, hukum Islam dan juga majelis hakim sudah berulang kali mengingatkan. Tapi karena belum ada kejelasan dan selalu menunda-nunda, jadi kami memang belum bisa menyampaikannya di kesimpulan. Jadi belum ada kepastian dari Aldi untuk memberikan berapa sebenarnya iddah dan mut'ah kepada Ririn. Ririn sendiri dari penuturan kuasa hukumnya mengaku tak mematok besaran uang idah yang harus ditunaikan. Tapi mereka sepenuhnya menyerahkan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Tidak ada, seperti kami sampaikan tidak ada. Dan terkait dengan berita yang menyampaikan Ririn Jumawa dan lain sebagainya, tidak. Bahkan Ririn tidak pernah menyebutkan harus sekian. Tidak ada, karena dari awal menikah, Ririn juga kan sudah memiliki pekerjaan. Bahkan rumah itu juga sudah punya Ririn sebelum dia menikah. Jadi tidak ada nominal itu. Yang meminta adalah undang-undang. Yang meminta adalah hukum. Dan majelis hakim yang berulang-ulang menyampaikan agar putusannya nanti bisa sesuai dengan yang diharapkan para pihak. Sebagai suami harusnya memiliki tanggung jawab ya, karena ini bukan cuma secara pribadi, tapi ini juga secara hukum yang diatur oleh undang-undang, hukum Islam dan juga selalu diingatkan oleh majelis hakim. Saya sudah bilang sama Ijong, yang penting perdata sudah selesai, Aci itu udah usah ikutan. Masalah perceraian, biar si Jonathan tambah dewasa, biar aja yang dia melakukan, dia ikut prosesnya. Karena Ijong ini juga kurang matang, jadi lama-lama saya aja yang sering berantem sama dia. Karena apa yang saya mintakan, semua terbukti sebenarnya. Kayak visum pertama, saya yang suruh dia visum, akhirnya ketahuan dia memang digugat, akhirnya dia pembelaan. Saya bilang, tampil sama wartawan, biar dia takut bahwa kau ada perlawanan. Nanti pasti dia minta ditarik. Dia tampil, minta ditarik, kan gitu. Nah ini juga saya lihat bahwa banyak hal-hal yang di pihak Ijong itu menang karena dia yang gugat. Belum menang. Ya, artinya gini, maksudnya dari hukum Islam itu kan lebih tidak bisa nuntut apa-apa kalau perempuan yang itu minta cerai. Pada sidang yang sudah dihelat untuk kesekian kalinya, baik Ririn maupun Aldi memang tak tampak hadir. Keduanya seolah sengaja tak hadir, selain menghindari awak media, tampaknya baik Aldi maupun Ririn ingin segera proses sidang cerai ini rampung tanpa ada kendala. Saya itu sama Ijong itu saya jadi kayak tidak mengenal dia sekarang. Jadi makanya ya sudah, pidana sudah selesai, artinya kau tidak akan pernah masuk penjara, tidak ada lagi kekerasan. Jadi sejak mulai sekarang ini saya tidak ikut campur tangan lagi urusan perceraian, biar dia dewasa juga gitu loh. Memang semenjak ada konflik ini, komunikasi sudah sangat jarang. Jadi walaupun satu rumah, ya kita sudah mengetahui sudah pisah ranjang. Dan untuk urusan hidup juga sudah masing-masing. Jadi seolah ya memang di rumah itu ya saling lihat tapi tidak saling sapa. Sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya. Ya tidak seperti hubungan suami istri yang harmonis lah. Seperti itu. Lanjut. Bang, sedikit aja Bang Ijong. Udah baik-baik aja. Tahan. Udah baik-baik aja, Bang. Makasih Om Ijong.
Kalau cerai, 1000% saya yakinin cerai. Kenapa? Kenapa Om? Alasannya ada Om. Karena ada hal yang saya tidak bisa bilang di sini. Yang itu sangat rahasia di antara hubungan mereka. Oke? Dan nyaris di waktu bersamaan, sidang kasus cerai sejawat Ririn, yakni Jonathan Frizzy dan Dena Devanka, juga digelar di pengadilan yang sama. Pada sesi sidang pembuktian ini, pihak kuasa hukum Ijong dan Dena sama-sama mengajukan bukti yang memungkinkan keduanya segera mendapatkan status cerai. Lantas, bukti-bukti apa saja yang disuguhkan di sidang kemarin? Nah, di sini kami sudah masuk ke agenda pembuktian ya hari ini. Tidak ada terkait ke sana karena misalnya ada bukti-bukti yang disampaikan, misal hubungan dengan orang lain. Kita tidak usah sebut nama dulu karena ini sudah masuk ranah persidangan. Itu harus benar-benar bisa dibuktikan. Dan kami tadi menyarankan, misal kalau sudah ada bukti-bukti secara tertulis, alat bukti yang disampaikan, itu harus dikuatkan juga dengan keterangan saksi. Nggak bisa kan orang bilang, oh si A tadi ketemu sama si B, tapi tidak ada pembuktiannya, itu berarti kan khayalan atau fitnah gitu kan. Dan apabila ada keterangan palsu, itu bisa dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi ini kami meminta agar yang sudah baik ya dijalankan dengan baik, jangan diperkeruh lagi. Yang menarik bukan suatu kebetulan pula jika kuasa hukum Ijong dan Ririn kemarin sama-sama menggunakan jasa pengacara yang sama. Lantas, mungkinkah Ijong direkomendasikan Ririn untuk menggunakan jasa pengacara yang sama? Saya di sini menjadi lawyernya Ijong itu secara profesional, bukan karena urusan pribadi. Mungkin setelah berbicara, ngobrol-ngobrol, Ijong merasa nyaman, Ijong merasa percaya, saya dengan Mbak Riri diberikan kepercayaan untuk juga bergabung dalam tim kuasa hukumnya Ijong itu sendiri. Tidak ada rekomendasi dari Ririn, ini murni Ijong mengajak kita berdiskusi dan meminta saya dan Mbak Riri untuk menjadi tim kuasa hukumnya. Ya, saat keduanya santer sama-sama digugat cerai pasangan masing-masing, baik Ijong maupun Ririn sempat diisukan punya hubungan spesial yang tumbuh dari lokasi syuting. Namun beberapa kali awak media mengulik ihwal kedekatan itu, baik Ijong maupun Ririn selalu mengelak. Di persidangan kita harus menghadirkan bukti-bukti dan data-data yang benar. Ingat, kami sampaikan siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Jadi jangan sampai ada bukti-bukti yang tidak jelas ditampilkan di persidangan tapi ternyata hoax gitu kan. Itu bohong, sudah. Kalau perselingkuhan tidak pernah ada, ini juga Kita dibuktikan. sudah jawab kan. Jadi gini loh, yang perselingkuhan itu ya, itu dia menggiring orang-orang untuk membilang Ijong perselingkuhan. Karena hanya itu pembelaan dia supaya dia bisa dianggap bersalah. Ijong, oh Ijong, kalau Ijong nggak ada selingkuh, kan kesalahan semua sama dia gitu. Ini dengan satu pengacara yang sama, boleh jadi publik berspekulasi liar jika Ririn maupun Ijong sama-sama ingin segera merampungkan kasus cerai masing-masing, hingga disebut-sebut akan mempermudah hubungan spesial yang sempat santer menerpa keduanya. Enaknya kita dipasangkan sebagai pasangan yang which is kita pernah ngelakuin sebelumnya kan gitu. Paling kendalanya di bahasa, ntar nggak tahu nih pertama kali karena ada tutur kata tangannya harus bagaimana mencoba itu. Ini kita lagi Kita bahas ya. lagi bahas terus lagi bahas sama tim sutradara juga gitu. Lantas, bagaimana reaksi orang-orang terdekat Ririn dan Ijong? Tapi bagaimanapun kalian lah laki-laki ya. Kalau kalian laki-laki pergi keluar rumah, kalau istri kalian baik, kan pasti pulang dengan nyaman. Walaupun ada lirik-lirik di luar sana, pasti kembalinya ke rumah kan? Apalagi nih istri. Ya enggak? Ada punya istri dalam film, Ririn. Istri sebenarnya. Dia lebih nyaman istri dalam film ya dalam film aja selalu syuting. Ya enggak? Ya sudah ya. Saat Bahtera Ijong dan Ririn berada di tubir perceraian, di pengadilan berbeda, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihelat kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang menjerat sejoli Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Pada sidang perdana, usai menjalani masa rehabilitasi, sejak terciduk di kediamannya 6 Juli 2021 lalu ini, Nia dan Ardi hadir terlambat hingga mendapat teguran dari majelis hakim. Lantas, apa alasan keterlambatan Nia dan Ardi?
alasannya sehingga persidangan baru bisa kita laksanakan pada jam segini. Tolong saudara sampaikan pertanggungjawaban tentang itu karena hakimnya sudah siap dari pukul 10. Sepertinya semalam makan agak kurang ini sampel atau apa begitu. Jadi tadi pagi sempat dianalisis. Dua-duanya sakit? Ya, sempat buang mules-mules gitulah. Jadi kalau mau kebayang perjalanan lumayan kan dan macet gitu, khawatir aja, makanya tadi agak lama sedikit menunggu dari dokter dan kemudian sudah dikasih dokter obat, alhamdulillah, dan bisa datang ke persidangan meskipun telat gitu. Tapi memang kan bukan disengaja. Baik Nia dan Ardi kemarin memang tak sempat menjawab pertanyaan awak media. Keduanya hanya bergegas membelah kerumunan awak media, baik saat datang maupun usai menjalani sidang. Ya, minta doa aja ya, doa supaya lancar. Karena Pak, Gimana gimana Bang? Jalan dulu, jalan. Bentar. Pada sidang dengan agenda menghadirkan saksi dari kepolisian itu, terkuak fakta jika Nia saat tertangkap 6 Juli 2021 lalu di kediamannya tak berkutik di hadapan polisi, hingga dengan sukarela menyerahkan sejumlah barang bukti berupa sabu 0,78 gram dengan alat hisap bong. Ya karena yang nangkepkan kita, Iya. saya yang mimpin pada saat itu, ya kita tangkap, kemudian langsung kita bawa ke kantor. Di sana ada bannya juga sama pembantunya juga. Yang pertama kali Bapak Pertama tangkap itu Jen kan di rumah. Jen ada di depan rumah, bannya di dapur. Itu aja Mbak. Dan Mas Ardi pada saat itu ada di tempat? Ada di luar, Ada kebetulan di luar. Lagi main golf, mungkin pokoknya pada saat itu main golf. Sebagaimana yang Bu Nia sampaikan, sebenarnya memang tidak ada penggeledahan dalam arti mereka melakukan pemeriksaan isi rumah, tidak. Tetapi Ibu Nia secara sukarela memberikan alat itu, ya, alat bukti itu kepada penyidik. Dan beliau kan juga mengakui telah menggunakan. Jadi sesungguhnya apa ya, kita mesti apresiasi juga ya, beliau tidak pelit-pelit, tidak berbelit-belit. Keterlibatan Nia dan Ardi Bakri pada zat adiktif ini memang cukup mengejutkan publik. Apalagi keduanya dikenal bukan sembarangan public figure, tapi juga membawa terah nama salah satu konglomerat di negeri ini. Lantas mungkinkah keduanya akan dijerat hukuman pidana penjara? Atau hanya akan menjalani hukuman rehabilitasi? Oh, kalau ini pertanyaannya menukik dan tajam ya, tetapi bahwa kita tidak boleh memberikan interpretasi yang macam-macam kecuali betul secara resmi, dan itu adalah resminya dari panti rehabilitasi ya, dan dari hasil asesmennya sebenarnya sudah sangat baik kondisi saat ini, dan nanti yang berwenang berkompeten memberikan penjelasan tentu saja dari panti rehabilitasi pada saat pemeriksaan saksi pekan depan. Ya, bagaimanapun reputasi Nia dan Ardi sebagai pasangan yang nyaris sempurna di mata publik bahkan anak-anaknya rontok seketika. Apalagi keduanya menjadi pesakitan zat adiktif. Banyak ada programnya mereka, ada apa aja Bu? Konsultasi ke psikolog, sudah pasti, terus keagamaan ya, kemudian sport activity-nya, itu banyak deh, nanti bisa ditanya ke panti rehabnya, nanti pekan depan akan menjadi saksi. Jadi keluar, oh iya, saya lihat tadi penampilannya berbeda ya, yang pasti ya itu di tempat rehab lah, mungkin di luar. Iya. Memang diizinkan apa seperti apa? Kan bisa juga motong rambut sendiri, atau misalnya ada orang di sana yang motongin rambut. Kalau di sana? Tapi saya tidak tahu persis, tapi ya di tempat lain. Terjerembab ke lubang hitam narkoba, bagi Nia dan Ardi merupakan pukulan berat bagi keluarga. Apalagi sejatinya dengan hidup serba melimpah dan ketokohan ayah masing-masing, sejatinya sejoli ini mampu menjadi cerminan pasangan yang jadi inspirasi bagi kalangan di bawahnya. Lantas mungkinkah setelah ujian terberat ini, Nia dan Ardi akan kembali ke hitahnya sebagai pasangan yang mampu bangkit dari nokta hitam masa lalunya? Dari keluarga, beliau berharap sih saya bisa maksimal, insya Allah terus memberikan support, memberikan doa kepada Kali dan dunia, mudah-mudahan perkara ini bisa selesai, ya, persidangan ini dilalui
Allah mereka bisa kita